Salam Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini di tempat kami adalah sore hari ini. Saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan berkat setiap pagi dan saya mau bagikan berkat yang saya dapatkan setiap saya merenungkan firman Tuhan. Beberapa waktu ini saya membaca kitab Kejadian dari pasal ke pasal, dari pasal ke pasal. Dan hari ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kenapa bagian ini berbicara tentang hari-hari ini? Sebenarnya bukan hari-hari ini, sudah lama bahwa kita itu bersyukur karena ada sosial media yang begitu efektif dan efisien yang dapat kita pakai untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi satu sisi sosial media ini membuat kita juga kadang-kadang kita kalau tidak menyaring kita juga akan salah, ya kan, salah arah. Itulah sebabnya saya akan mengajak Bapak Ibu hanya satu poin saja bicara tentang, nah ini dia, ini bahasa apa ini ya? Ini bahasa bahasa apa ini, ya kan? Ini eh, mikul dur mendem jeru, gitu. Ya, saya pikir kita semua tahu ini artinya ya, Pak ya, Pastor. Ya, ini kalau nggak salah begini, hold it as high as you can, bury it as deep as you can. Ya, kurang lebih begitu. Karena susah menerjemahkannya ini. Jadi eh, ini penting banget buat kita ya, penting banget buat kita. Nggak tahu salah apa benar bahasa Inggrisnya, nanti dibenerin. Nah, ayatnya saya ambil dari sini ini. Ya, kisah tentang Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ketika eh, apa orang tuanya Nuh setelah keluar dari Bahtera bertani dan kemudian eh, mengolah anggur, dan singkat ceritanya Nuh mabuk gitu. Apa yang dilakukan oleh ketika anak Nuh ini, Ham, tidak mengambil solusi tetapi menceritakan ya keburukan dari aib dari ayahnya. Tetapi Sem dan Yafet ini ya dikatakan di sini mengambil selai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua, kemudian berjalan mundur dan menutupi eh, apa namanya aurat dari ayahnya. Ya, ini apa yang kita perlu pelajari? Mohon maaf ini tadi itu mikul dur mendem jeruk. Ya, menjunjung tinggi kebaikan orang tua kita dan mengubur dalam-dalam keburukannya. Ya, hold it as high as you can, bury it as deep as you can. Ya, kurang lebih gitulah ya, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan tadi bahwa artinya mikul dur mendem jero itu hormat kepada orang tua, kepada pemimpin, sedemikian rupa, tapi tidak serta-merta hanya menjunjung tinggi saja, tetapi juga memendam atau menutupi kekurangan atau kesalahan dan tidak ngumbar serta menjelek-jelekan di muka umum. Tadi saya dahului dengan sosial media ini sangat-sangat gencar ya, ada sisi-sisi efektivitasnya, tetapi nanti kita akan belajar sedikit. Saya tidak hanya bicara hal tentang berkat jasmani rohani, tapi kita bicara tentang bagaimana iman kita itu tahan menghadapi setiap terpaan ya, bagaikan baja menghadapi berbagai hal. Karena
nanti ada beberapa kesaksian yang saya sampaikan. Seperti apa ketika kita menghadapi ini. Jadi menjunjung tinggi kehormatan orang tua atau pemimpin, mengubur dalam-dalam keburukannya. Ini sangat penting. Nah, Sem dan Yafet tadi saya bilang mengambil cara, ya, mengambil cara dan ambil solusi untuk menutupi dan dengan tepat terhadap orang tua, kesalahan orang tua. Ini sangat penting. Ya. Sedangkan Ham mengambil cara yang salah dengan tidak dengan membuka aib dan tidak mencari solusi yang tepat untuk bagaimana orang tuanya itu bisa ditolong. Nah, hari-hari ini sangat mengerikan sekali. Itulah sebabnya secara praktis saya mau sampaikan seperti ini, bahwa ketika orang tua kita secara jasmani, orang tua rohani, pemimpin rohani melakukan kesalahan, Bapak Ibu, ya khususnya sebagai anak-anak rohani, sebagai jemaat, yuk berdoa untuk mereka. Kita doakan. Nah, ketika kita lihat kekurangannya, sudahkah kita berdoa? Ini penting. Mendoakan supaya kembali kepada jalan yang baik. Kemudian jangan memberontak. Kalau Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berbicara, berbicaralah dengan hormat, dengan tunduk, ya boleh mengoreksi, tapi memang harus hati-hati karena pemimpin kita nggak gampang dikoreksi, betul ya. Saya Pastor Yongki latar belakang yang sulit untuk dikritik. Ya, kalau ngomongnya agak pedes, walaupun udah sadar, ya kan orang-orang ngomong ke saya, kuping saya masih merah kadang. Jadi saya mengalami sebagai seorang pemimpin, saya mengalami juga orang yang dipimpin. Gitu. Saya pernah mengalami kesalahan, saya songong bahasa Jakartanya terhadap pemimpin. Pemimpin itu bilang begini, Bro, bilang dong bro kalau saya salah. Wah, saya jadi arogan. Nah, itu kesalahan buat saya. Nah, saya nggak mau gitu. Saya tidak ada ketundukan. Apa yang terjadi ketika kita ya, tidak seperti Sem dan Yafet, tetapi seperti Ham. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah Kanaan. Kenapa Ham yang berbuat salah, tapi Kanaan yang kena? Ini artinya bahwa Bapak Ibu kutuk terhadap generasi. Nah, ketika kita ngomongin kejelekan pemimpin, anak kita dengar pembicaraan kita, anak-anak kita akan tercemar, imannya lemah, akhirnya tidak percaya sama pemimpin. Itu sangat mengerikan. Ya, jadi ini penting sekali. Itu artinya bahwa itu yang disebut dengan kutuk generasi. Yang kedua, ketika kita ngomongin kejelekan seorang pemimpin, ya jiwa baru atau jemaat rohani yang baru dengar, sudah tercemar, imannya juga lemah, akhirnya juga nggak percaya kepada setiap hamba Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sudah lama berjemaat, ketika menemui seseorang atau pemimpin yang salah, jangan sampai kita ngumbar cerita tentang kesalahan-kesalahan orang lain, ya khususnya para pemimpin. Itu akan saya begini, sangat merusak iman, ya merusak iman. Itulah sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk kita mau belajar untuk kita tidak seperti Ham, tetapi seperti Sem dan Yafet. Nah, ada rahasia iman. Apa artinya? Pembicaraan tentang hal tertentu, anak-anak atau orang Kristen baru bertumbuh, sepertinya tidak perlu dilibatkan. Ya.
Satu hari, Bapak Ibu, saya ada di sebuah grup. Di grup itu ada hanya satu orang jemaat yang ikut gabung di situ. Saya nggak tahu, saya gabungnya belakangan. Jadi saat itu pagi-pagi dia kirim botol botol bir, botol minuman keras. Terus saya tanya, ngapain di grup kayak begini, kirim-kirim kayak begini? Jawabannya itu ketus sama saya. Ah, munafik kan, pendeta munafik loh. Ada apa? Saya bilang. Emangnya saya munafik? Ya koreksilah kalau saya munafik. Terjadilah percakapan di situ, ketemu saya kasih tahu, saya tegur. Dia marah sekali sama saya. Ini jemaat marah sekali. Kenapa? Saya berpikir bahwa ketika dia dengar pembicaraan hal-hal yang tidak harus dia dengar, dia akan berpikir, ya pendeta juga sama. Begitu akhirnya. Belakangan saya baru tahu, rupanya malam itu dia ajak satu pendeta untuk minum-minum, walaupun nggak mabuk. Pusing saya jadi. Ternyata itu. Jadi iman anak ini, iman orang ini, ya jadi rusak gitu loh. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal ini bisa merusak orang yang harusnya bertumbuh. Sedemikian rupa. Kemudian waktu dalam pembicaraan itu ada hamba Tuhan yang lain bilang gini, Pak Markus, ya kan, saya aja dilawan, apalagi Pak Markus. Loh, emangnya kenapa? Ya beberapa waktu lalu saya tegur juga. Wah, dia lebih galak. Jadi masalah besar. Karena apa? Dia tahu rahasia hamba-hamba Tuhan, kejelekannya, semuanya dia tahu. Dan tidak ada yang namanya apa namanya memberi nasihat kepada dia. Tidak ada yang memberi gitu. Nah, dari mana dia dapat? Dari berbagai media sosial yang hari-hari ini berseliweran. Ya, itulah sebabnya kami sebagai pemimpin kami berdoa buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu juga harus punya yang namanya payung gembala. Itu ya. Harus punya payung gembala. Nah, beberapa waktu lalu eh, apa ada salah satu jemaat, dia pengen ketemu saya. Terus ketika dia datang, dia bilang gini, Pak Markus, saya kok kambuh lagi. Kambuh kenapa? Kalau mau tidur malam, itu kayak ada orang hitam. Kayak ada orang hitam. Saya ketakutan, saya teriak. Saya bilang, brother, kemungkinan yang pertama, kemungkinan saya loh ya, buka celah. Bisa nggak cerita sama saya? Dia cerita, saudara. Dia bilang, kenapa saya diberhadapkan dengan eh, cerita di depan mata saya persis kesalahan hamba Tuhan. Yang kedua kesalahan hamba Tuhan. Yang ketiga kesalahan hamba Tuhan. Yang keempat kesalahan hamba Tuhan. Jadi saya pikir saya pengen balik aja menjadi Buddha. Dia bilang gitu. Kayaknya di Buddha itu ajarannya lebih baik dari Kristen. Seperti itu. Saya berpikir begini Bapak Ibu. Untungnya, bersyukurnya, dia mau datang ke saya. Nah, yang mau saya sampaikan dari pesan ini, Bapak Ibu, ketika menghadapi hal-hal seperti itu, datanglah kepada pemimpin rohani Bapak Ibu. Datanglah kepada pastor, kepada gembala. Supaya apa? Supaya dinaungi, supaya di cover hidup Bapak Ibu. Akhirnya dia cerita, saya doain, dan sebagainya, kita kasih firman. Beberapa waktu lalu dia bilang, Pak Markus, puji Tuhan, itu udah mulai hilang. Perkatakan firman. Jadi Bapak Ibu butuh yang namanya payung. Ya. Orang-orang yang memayungi Bapak Ibu sekalian. Nah, buat anak, saudara, anak saya cerita begini. Ya, saya 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Bapak Ibu,
anak saya itu tiba-tiba cerita begini, wah ya itu ada, saya nggak sebut ininya ya, inisial saja. Wah ini eh, bilangnya bahwa ini adalah the best, gereja the best. Terus iya, kami diajakin, ya teman saya diajakin ke gereja itu. Terus bilangnya apa? Ya kami bilang nggak bisa, nggak mau datang. Tetapi terus ajakin terus katanya gitu. Terus saya bilang, ada yang bilang, saya anak pendeta. Oh nggak apa-apa, datang aja. Gereja kami the best, katanya begitu. Ya. Nah, yang saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, saya tidak akan cerita panjang lebar di situ. Anak saya beri pengertian, pengertian sesuai firman. Dan kemudian saya dampingi dia. Ya, saya mendampingi dan dia mengerti. Kemudian, Wah, ini ada begini, ada begini, ada begini. Apalagi ini baru ya, Pastor Yongki baru lagi ini kan ya. Nah, itu saya memberikan pengertian. Ya, jemaat perlu tanya sama gembala, jangan tanya sama orang lain. Serius ini. Bapak Ibu datanglah, WA lah, teleponlah, dan percakapanlah dengan gembala saudara, dengan Pastor Yongki yang Bapak Ibu percaya. Tanyakan hal-hal yang berseliweran selama ini. Supaya apa? Kita tidak tercemar dan kita tidak ikut menjelek-jelekan ke sana kemari. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Seperti itu. Saya percaya iman kita kuat, iman kita kokoh di tengah-tengah dunia sosial media yang begitu canggih, yang begitu rupa, tetapi iman kita tetap kuat karena kita punya Bapak rohani, punya gembala, punya pemimpin rohani. Bapak Ibu jangan segan-segan minta diadvis, minta didoakan, minta dinaungi, dan saya percaya Bapak Ibu akan memiliki iman yang kuat, tidak seperti Ham, tetapi seperti Sem dan Yafet. Akhirnya Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Ayat ini bermula dari ayat 1 dan seterusnya di sana dikatakan, dengarlah didikan orang tua ayahmu. Berarti kita butuh payung, Bapak Ibu, kita butuh perlindungan, kita butuh orang-orang yang bertanggung jawab atas hidup kita di gereja ini adalah hamba Tuhan, pastor, ya saya sebut saja Pastor Yongki dan Ibu yang akan mengayomi Bapak Ibu Saudara sekalian ketika menghadapi berbagai hal, perlu bertanya sana sini, tanyalah memang pertama kepada Tuhan, yang kedua kepada hamba Tuhan yang membimbing Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang pagi hari ini bersama-sama untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengangkat tinggi-tinggi orang tua dan pemimpin kami dalam kehormatan dan memendam dalam-dalam keburukannya. Bukan berarti kami kompromi terhadap keburukan, tetapi itu tidak perlu supaya iman kami tidak rusak, pertumbuhan iman kami semakin baik, dan kami semakin kuat menghadapi tantangan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kalau ada jemaat yang bimbang, yang ragu tentang firman Tuhan, yang tentang berita-berita yang ada, mau berdoa dari tempat ini, dalam nama Yesus Kristus, teguhkan, kuatkan mereka, supaya mereka tidak goyah, tetapi mereka tetap kuat di dalam Engkau, membangun dasar iman mereka di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.